Oke, so sekarang saya sudah ada kedatangan tamu yang paling spesial sekali. Nah, ini dari ranting Santo Stefanus Sempan. Nah, sebelum kita lanjut di videonya, oke, kita mulai dengan intro. Oke, sebelum kita bertemu dengan DKLN, ada sebuah kisah yang saya sedikit mau menceritakan. Ini cuma sekedar menceritakan, tapi nanti ada beberapa senior yang tertua di Kuskupan Timika itu yang nanti akan menjelaskan tentang kisah awalnya THS-THE masuk di Timika, Papua. Sejarah yang pertama kali di Timika. Jadi dulu waktu masuknya organisasi pencaksilat THS-THM di Kuskupan Timika itu ada beberapa konflik sedikit. Dulu latihannya di Kopra Poka. Itu pun juga belum ada beberapa cabang di Sempan maupun di Tiga Raja, hanya latihannya di Kopra Poka, tempat di gereja Kopra Poka. Setelah itu beberapa bulan ke depan atau menjelang beberapa hari lah, itu sudah mulai terpecahnya pelan-pelan dari bukannya terpecah ya, tapi sudah mulai ada beberapa ranting dari Sempan maupun Tiga Raja yang mengambil jalan masing-masing untuk memajukan organisasi. Itu saja sedikit cerita. Saya akan mempersilakan DKLN maju. Oke, baik, sekarang saya sudah bersama dengan KKLN di sini. KKLN apa kabar? Baik. Baik ya. Oke, baik ya. KKLN ini sama-sama dengan saya waktu kami satu paroki. Jadi KKLN latihannya di Simpang, saya juga latihannya di Simpang. Oke, sebelum kita lanjut, KKLN bisa jelaskan KKLN dari ranting mana dan asal usul KKLN itu pada saat KKLN dari calon bisa sama menjelang anggota begitu. Oke, baik. Saya waktu di Dadar itu tahun 2013. Tapi saya masuk pertama kali jadi anggota TS itu di 2012. Kemudian pertama masuk yang seperti biasa, seperti calon pada umumnya, kepo apa ingin itu, tahu gitu. apa itu THS, apa yang dilakukan sama anggota THS. Yang pertama pasti masuk itu ya karena tertarik. Sebelumnya juga pernah masuk di perguruan-perguruan lain, tapi karena entah kenapa THS yang paling memikat di hati. Oh, THS yang memikat di hati. Benar. Sekarang apa yang membuat kakak sampai bisa masuk di dalam organisasi, dan bagaimana sampai kakak bisa bertahan sampai hari ini? Yang pertama itu karena kita diajarkan dari calon begitu. Ya, kita diajarkan tentang cinta kasih. Kalau di tes kan ada namanya cinta kasih, terus balas kasih. Jadi kita kayak termotivasi dari kata kakak senior. Yang pertama itu saya sebut saja kakak Novi. Itu sering membuat kita supaya kita tuh cinta dengan organisasi. Jadi organisasi itu kita punya rasa cinta terlalu besar, akhirnya kita bertahan sampai saat ini, meskipun banyak anggota yang senior yang kadang ada, kadang hilang, tapi kita tetap bertahan. Terus sampai kakak pada saat kakak di Dadar waktu itu kan ada beberapa senior yang sudah keluar dari paroki begitu, untuk karena punya kesibukan masing-masing dan punya kegiatan aktivitas lain lah begitu. Sekarang apa yang sampai membuat kakak bisa bertahan sampai detik ini Stefanus Sempan masih tetap ada? Yang pertama tuh yang seperti saya bilang tadi itu tentang cinta untuk organisasi.
Jadi apapun keadaannya, apapun kesulitannya, kita akan tetap bertahan untuk mengembangkan organisasi di satu ranting. Jadi kita mungkin banyak kesulitan, tapi kita berusaha dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu untuk mengajar adik-adik junior sampai didadar dan menjadi senior. Begitu ya. Nah, pada saat kakak di sana tuh masa jabatan kakak tuh apa? Jabatan saya sudah turun naik jabatan. Yang pertama itu seksi kepelatihanan sekitar 3 tahun kali. Sampai diangkat jadi ketua ranting, habis jadi ketua ranting, sekretaris ranting, dan sekarang jadi humas di ranting. Iya. Di saat kita menjabat sebagai kita punya kepengurusan masing-masing itu kita juga akan dapat tentang kesulitan yang kita hadapi. Ya. Kesulitan apa yang kakak hadapi waktu pada saat kakak menjabat dari kepelatihanan dan turun naik masa jabatan yang kakak ada sebut dari tadi? Oke, masa jabatan pertama itu yang kesulitan yang kita dapat di saat jadi kepelatihanan itu materi. Nah, materi seperti mungkin kita kebanyakan di Kabupaten Timika susah untuk mendapat jurus, tapi biasanya kakak senior bilang kita kembangkan apa yang ada. Jadi kita bisa kembangkan seperti tendangan. Kami cari tendangan-tendangan melalui video. Nah, terus kita kepelatihanan membentukkan satu tim khusus, tim khusus kepelatihanan untuk merekrut anggota-anggota yang bisa untuk menghafal suatu tendangan, pukulan-pukulan dasar, tendangan. Nah, terus kita kembangkan dan jadi materi untuk kita sebagai kepelatihanan saat latihan nanti. Tim khusus itu teman-teman jangan berpikiran bahwa masing-masing tidak, tapi ada tim atau komunitas untuk membuat suatu, contohnya kepelatihanan itu bisa disebut juga dengan tim pengkaderan. Pengkaderan untuk senior untuk bisa hafal jurus dan materi-materi lain yang dikasih sama pembina masing-masing dari ranting maupun unit latihan. Pada saat kakak Ellen sudah merasakan kesulitan yang kakak Ellen hadapi, kira-kira yang bisa mengembangkan tanpa senior tuh mulai dari materi-materi itu kakak Ellen tuh cari mulai dari apa? Dari buku atau video? Yang pertama itu kita minta buku jurus dari kakak senior. Terus kita pelajari sesuai dengan arah yang dituju, arah tujuan itu. Kayak misalkan ada arah matangin. Terus jurus itu kita pelajari dari A sampai Z. Nah, kita kembangkan menjadi suatu kata-kata seperti jurus Salam Maria, Bapak Kami. Nah, itu yang dikembangkan sama tim pengkaderan tadi. Nah, terus kita tim pengkaderan itu akan dikasih tugas untuk melatih di junior-junior. Jadi itu yang bisa membuat berkembangnya organisasi di Paroki Santo Stefanus Sempak. Terus kalau berbagai macam-macam ada masalah-masalah antara beberapa ranting maupun unit latihan itu kira-kira cara mengatasinya itu seperti bagaimana? Kalau yang sering terjadi atau yang sudah pernah kita alami itu kalau misalkan terjadi konflik, nah biasanya ada rapat atau pertemuan-pertemuan khusus untuk membahas semua permasalahan yang terjadi. Yang biasanya dipimpin sama atau kita lapor ke ketua distrik, terus ketua distrik bikin sebuah rapat, terus duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi pada saat alami yang kakak tadi sudah jelasin dari pendadaran, naiknya jadi anggota karena beberapa senior yang sudah hilang karena punya aktivitas masing-masing dari beberapa kegiatan di luar sana, itu yang meninggalkan organisasi TSTM di Paroki Santo Stefanus. Pada saat itu terkumpulnya yang itu ada hasil atau tidak yang kalian dapat dari organisasi? Hasil yang kalau kita dapat dalam satu organisasi, karena di dalam TS kan apa yang kita cari itu yang nanti kita dapat. Tidak langsung dikasih sama senior, tapi kita mengembangkan apa yang sudah diberikan sama senior. Jadi hal-hal itu yang
kita kembangkan dari kita punya pribadi diri masing-masing, seperti yang biasa dibilang sama kakak senior, kakak Inocencio sendiri bilang pernah bahwa kalau kalian mencari sesuatu, saya tidak akan memberikan secara langsung atau menyalurkan secara langsung, tapi dia akan memberi pemahaman, terus membimbing sampai kita menemukan hal-hal yang kita inginkan sendiri, seperti meditasi, kita mau seperti apa, itu dari diri kita sendiri. Terus pada saat kakak Ellen, contoh seperti kita kebanyakan anggota TSTM itu lebih banyak mendalami soal meditasi. Sekarang kita mau tanya kalian, hal apa yang kalian sudah mendalami soal meditasi? Kalau meditasi mungkin kakak ini adalah salah satu orang yang paling termotivasi untuk menjadi batin. Kakak ini kan mendalaminya batin. Nah, terus kakak ini tuh salah satu motivasi terbesar, karena di saat dia membuat meditasi itu seperti kita mendapatkan hal-hal baru di dalam meditasi. Yang pernah saya dapat itu waktu peredaran pertama kali distrik keuskupan Timika gabungan. Nah, itu THM Sempan mulai pertama kali masuk gabung dengan 3 raja dan terbentuknya SP2. Itu saya waktu kalau meditasi saya dapat kayak seperti terbang melayang, terus tiba-tiba jatuh di atas Alkitab. Nah, itu saja, terus saya tidak berani cerita, terus saya cerita di kakak senior sebelahnya. Seperti itu. Oke, baik. Sudah kita bahas tentang untuk internal di dalam organisasi, sekarang kita bahas di eksternal. Dan saya juga dengar ini kakak Ellen ini pernah ikut perguruan lain. Iya. Perguruan itu seperti perguruan apa saja? Pernah ikut taekwondo, ekstrakurikuler sekolah, terus masuk di Cakar Macan. Cakar Macan, iya. Terus pindah lagi 2019 itu ikut karate, KKI. Karate. Sempat juga kalian bawa pulang piala ya? Atau medali ya. Nanti ada beberapa postingan dari kalian punya foto-foto sebelumnya itu akan ada, jadi nanti kita bisa lihat di situ saja. Setelah dari itu kakak Ellen mendapatkan apa yang hasil yang di luar itu kakak Ellen sudah memberikan motivasi untuk para anggota untuk bahwa jangan latihan sampai di sini terus begitu. Terus pandangan kakak untuk TSTM Timika itu seperti apa untuk yang sekarang ini, karena sudah berkembang? Jadi pandangan saya untuk TSTM Distrik Keuskupan Timika yang selama saya jadi calon sampai jadi anggota seperti sekarang, nah itu makin berkembangnya dikarenakan ada mungkin kemampuan setiap ketua ranting berbeda-beda. Ada kemampuan yang bisa merangkul dan ada yang bisa mengembangkan cuma dalam organisasi, tapi tidak bisa merangkul semua anggota yang sudah senior. Seperti kakak kita kemarin sudah merangkul senior yang kita tidak pernah lihat. Saya juga mungkin tidak pernah lihat, hanya sekedar tahu saja kalau dia anggota tapi tidak pernah aktif. Nah, itu juga sudah sering mampir, sering datang, terus membantu. Jadi kita sudah lihat dan sudah bertukar pengalaman juga dengan kakak-kakak senior. Oke. Video ini kali ini kita cut dulu ya. Pada saat yang kalian rasakan di saat kalian punya masa jabatan sebagai di Paroki Santo Stefanus Sempan, dan bisa kalian ceritakan waktu kalian calon itu bagaimana? Waktu saya calon. Waktu jadi rasa calon itu seperti bagaimana? Rasa calon itu ada ya, karena belum jadi anggota jadi kayak belum dikasih terlalu keras. Jadi ya kayak biasa latihan bela diri, terus rohani, kerohanian, meditasi. Nah seperti begitu, seperti calon, kayak seperti bela diri lain. Pada umumnya saya seperti begitu sih jadi calon. Tapi kita belum diceritakan soal apa itu yang namanya pendadaran. Pada saat sudah masuk pendadaran itu tiba-tiba kaget saja? Kaget karena tidak pernah diceritakan kalau nanti ada begini tidak. Jadi pas yang bikin kaget sekali, bikin shock itu di jeritan malam. Itu momen apa yang kalian paling rasakan bahagia sekali itu pada saat pendadaran, pas jeritan malam kah tuh? Jadi jeritan malam
kalau di pernikahan tuh ada suka dukanya, ada suka, ada duka yang kita setiap calon pasti alami itu sih. Jadi saya cerita tentang sukanya dulu. Terus ini perbandingan sama peredaran yang model-model sekarang. Dulu waktu saya jadi calon tuh kita makannya tuh kalau bisa dibilang sih 4 sehat 5 sempurna. Pagi sarapannya enak. Terus siang dapat makanan, malam tidak ada namanya puasa. Terus itu sukanya, kalau dukanya tuh kita peredaran tuh dibikin keras sekali sampai mungkin ada yang digantung di kayu tadi pakai stagen. Itu terus kita disiksa yang nanti pakai celana jeans yang ketat-ketat atau celana yang tidak buat untuk dipakai pada saat itu, tapi tak kena cara tiba-tiba disuruh ke lapangan tiba-tiba otomatis kita pakai dengan pakaian yang ada, kayak pakai celana pendek, ada yang pakai celana jeans. Terus kita disiksa di tengah lapangan dengan pakaian-pakaian yang tidak seharusnya kita pakai di lapangan seperti celana-celana training. Pada saat sudah jadi didadar selesai dan langsung sebagai anggota itu apa yang kalian rasa perbedaan atau persamaan pada saat dari calon sama anggota? Kalau untuk dari anggota dari calon ke anggota tuh beda jauh, karena yang pertama tuh yang kita rasa tuh dia punya materi itu makin meningkat, makin banyak lagi dibandingkan dengan calon. Kalau jadi anggota, setelah jadi anggota tuh kita dikasih lebih banyak tanggung jawab, karena kalau calon tidak terlalu banyak dikasih tanggung jawab karena belum sah untuk menjadi anggota. Jadi kita sebagai calon itu belum punya rasa tanggung jawab, tapi kalau jadi anggota sudah berpakaian biru hitam, otomatis kita setiap anggota punya tanggung jawab masing-masing. Baru pada saat menjelang beberapa sudah menjelang jadi keanggotaan itu mulai aktivitasnya seperti biasa lancar, setiap rutin latihan. Aktivitas kita sebagai anggota sih pasti latihan tiap hari. Kalau dulu jabatannya saya tuh paling hari libur, kayak libur mau pasca atau lebaran, itu biasanya kita latihannya latihan pagi. Kalau latihan sore itu nanti di hari-hari tertentu seperti kita punya jam latihan seperti biasa. Hari Rabu Minggu jam 3 seperti biasa sore ya. Beda lagi kalau kita mau di momen-momen atraksi atau penampilan fisik berat, itu pasti latihannya tiap hari tiap hari. Pada saat Kak Ellen sudah rasa kan menjadi anggota dan banyak kegiatan yang Kak Ellen sudah jalankan dan ikuti, di situ munculnya mulai ada mau membuat suatu kegiatan tuh seperti atraksi itu untuk penggalangan dana ya, atau macam tentang kebutuhan begitu. Ada. Itu seperti atraksi. Pertama kali kalian atraksi itu yang rasa berat dan ringannya itu bagian mana saja? Kalau ringan sih, kalau atraksi menurut saya paling ringan tuh hanya di bagian jurus yang paling terberat ya. Seperti atraksi kemarin yang kita bikin itu di lindas motor. Nah, atraksi berat itu yang sekarang saya mau pelajari lebih dalam, pengen cari lagi yang atraksi yang menantang. Atraksi yang menantang. Oke, Pak. Nah, terus untuk kadang-kadang tuh senior ada yang pernah datang perhatikan ke tidak pada saat latihan atau meditasi begitu? Kalau senior sih, kalau yang paling senior ada, sudah pasti ada itu Kakak Inocencio sendiri. Sebagai kita ketua pendiri TSTM Sempan, jadi sering-sering datang lihat kita apa yang kita perlu, atau kita tanyakan sesuatu pasti nanti dikasih. Jadi menjalankan momen-momen begitu tuh seperti meditasi bersama dengan senior tuh kita merasakan bahwa ada pembina yang bisa memperhatikan kita dan melihat perkembangan kita begitu. Untuk sekarang ini Sempan sudah mulai berkembang itu pada saat apa? Sempan berkembangnya tuh di sebelumnya kan ada
corona. Oh iya, corona. Semenjak corona itu semua aktivitas di sekitar Dihentikan. gereja dihentikan total. Jadi 2021 masih zaman-zamannya Covid mulai menurun itu kita mulai hilang. Tapi ada saya dengan salah satu anggota sekarang dia jadi suster. Itu kita terus sama-sama berjuang. Siapa yang jadi suster kita? Kakak Mega. Kakak Mega. Oke, nanti kalau bisa ada fotonya biar kita... Ada. Nanti kalau Kakak Mega itu kita sama-sama tiap hari latihannya tuh di SP2 karena waktu itu Oke, terus dari apa? Terus dari paroki Sempan? habis itu kita sudah berniat untuk membuka lagi kembali di Santo Stefanus. Kita habis dari SP2, kita pergi ke SP2, kita angkat buku-buku tentang tendangan-tendangan atau buku-buku dasar, tendangan, pukulan, tangkisan. Terus kita fotokopi, kita bawa kembali ke Sempan untuk kita latih bersama. Terus kita lanjut dengan mengembangkan apa yang sudah kita dapat. Terus kita kasih ke adik-adik junior. Oh, berarti dari SPD langsung beralih ke Sempan dan buka kembali di Sempan. Tapi buka kembali satu organisasi itu Ribet ya? susah sekali. Aduh. Bukan prosesnya. Yang lebih capeknya tuh kalau kita harus sosialisasi kembali, terus panggil kembali anggota yang tidak aktif kembali, itu susah nih. Karena kebanyakan alasan. Nah, pada saat sudah buka kembali ke Sempan dan pastor paroki mengiyakan, jadi mulai buka pendaftaran pelan-pelan. Iya. Pertama-tama tuh kita kumpul dulu anggota yang ada untuk kita berlatih bersama untuk mengingat kembali karena hampir setahun itu tidak latihan kan. Terus kita mulai latih lagi apa yang sudah kita dapat, kita kembangkan lagi. Terus kita buka kembali pendaftaran calon anggota. Berarti itu agak ribet untuk membuka kembali ranting latihan. Dan untuk latihan TSM tidak sembarang tempat teman-teman. Jadi tidak sembarang macam dipakai tempat-tempat yang seperti latihannya di rumah, tidak. Itu harus diwajibkan tetap di lingkungan gereja. Begitu ya. Pada sudah berkembang sampai saat ini, kira-kira apa yang membuat kalian sampai bangga sekali untuk Sempan? Yang pertama itu sangat bangga itu karena anggota-anggota Sempan itu kebanyakan kecil-kecil. Dan mungkin kebanyakan orang lihat mereka mungkin bilang anak kecil jadi mereka bisa anggap sepele. Tapi bangganya saya karena mereka sudah mampu untuk mengurus satu organisasi. Wah, hebat. Itu saja. Itu saja. Oke, baik, untuk sekian video ini, tunggu video berikutnya lagi. Saya akan bersama-sama dengan beberapa senior lainnya lagi untuk berbicara seperti begini. Sekian dan terima kasih. Kekal, ada kata-kata? Jangan lupa, TSM semakin keren. Oke, baik, untuk teman-teman yang mau bergabung kembali silakan. Untuk senior, apalagi untuk senior, kami sangat membutuhkan kedatangan kalian dan kehadiran kalian kembali di ranting Santo Stefanus Sempan. Oke, sekian dan terima kasih. Dadah.